Pada video sebelumnya yang berjudul Kebijakan Tarif Trump, Harga Emas, dan Disrupsi, kita telah membahas tarif resiprokal Trump secara garis besar. Banyak sektor yang terpengaruh kebijakan tersebut, termasuk sektor pariwisata. Menurut Grantham Phillips, mayoritas sektor usaha terdampak tarif Trump akibat kenaikan harga dan biaya pada berbagai jenis produk, khususnya yang berasal dari luar negeri. Sebenarnya, dampak kenaikan harga lebih terasa pada masyarakat Amerika Serikat dibandingkan di negara mitra dagangnya. Penyebabnya, produk-produk impor di Amerika Serikat mayoritas barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebaliknya, produk-produk ekspor Amerika Serikat ke seluruh dunia adalah produk-produk sekunder, seperti otomotif dan teknologi. Anda bisa bayangkan, ketika masyarakat harus memilih barang-barang yang akan dibeli lebih dulu, pasti mayoritas akan memilih barang kebutuhan sehari-hari. Produk otomotif dan teknologi, seperti telepon seluler, televisi, komputer, dan sebagainya akan menjadi pilihan masyarakat setelah kebutuhan primer terpenuhi. Di sisi lain, negara-negara non-eksportir ke Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk-produk berkualitas dari produsen-produsen yang memutuskan untuk mengalihkan tujuan ekspornya dari Amerika Serikat. Lalu bagaimana pengaruhnya bagi sektor pariwisata? Jika berbicara tentang sektor pariwisata, maka sebagian besar berkaitan dengan bidang usaha transportasi, khususnya industri penerbangan, usaha akomodasi, seperti industri hotel, serta bisnis lain yang berkaitan dengan perjalanan, misalnya agen perjalanan, restoran, dan hiburan. Hampir semua bidang usaha tersebut akan menghadapi kenaikan biaya produksi dengan adanya tarif baru. Kenaikan biaya tersebut pastinya akan berdampak pada harga konsumen yang akan dibayar para wisatawan. Penerapan tarif resiprokal Trump berpotensi menurunkan jumlah perjalanan wisatawan dari dan menuju Amerika Serikat. Ada 3 alasan yang mendasari penurunan jumlah wisatawan tersebut, yaitu sentimen negatif, tekanan ekonomi, dan nilai tukar mata uang. Alasan tersebut belum ditambah pengetatan aturan terhadap imigran menurut Oxford Economics. Wisatawan asal Amerika Serikat berpotensi mengurangi jumlah perjalanan ke luar negeri karena tekanan ekonomi, yaitu berkurangnya daya beli. Sementara, wisatawan asing ke Amerika Serikat banyak yang membatalkan perjalanannya lebih karena alasan sentimen politik dan keamanan. Wisatawan asal negara-negara yang sudah menyatakan perlawanan terhadap kebijakan tarif Trump, seperti Kanada, Meksiko, dan China tentunya paling terdampak. Heinemann melaporkan penurunan jumlah pemesanan tiket penerbangan Kanada dan Amerika Serikat untuk musim panas 2025 sebesar 70%. Secara keseluruhan, kedatangan wisatawan asing ke Amerika Serikat diproyeksikan berkurang 12,7% pada 2025 menurut Turner dan Bevenor. Wisatawan asal China juga berpotensi mengurangi perjalanannya ke Amerika Serikat. China sebagai negara asal wisatawan terbesar dunia, kemungkinan akan mengalihkan tujuan paket-paket wisatanya dari Amerika Serikat ke negara-negara lain menurut Mann. Potensi kenaikan harga-harga pada biaya akomodasi, penerbangan, transportasi, dan jasa perjalanan di Amerika Serikat merupakan alasan utamanya. Dengan adanya potensi pembatalan perjalanan besar-besaran dari dan menuju Amerika Serikat pasca pengumuman tarif baru oleh Presiden Donald Trump, destinasi alternatif wisatawan ke Amerika Serikat mendapatkan angin segar. Bagi sebagian negara, hal ini adalah sebuah peluang bagi sektor pariwisata. Industri pariwisata saat ini masih menebak-nebak pilihan destinasi alternatif wisatawan ke Amerika Serikat. Industri pariwisata China saat ini masih menyiapkan paket-paket wisata baru bagi wisatawan negaranya selain ke Amerika Serikat. Tentunya hal ini merupakan peluang bagi negara-negara yang memiliki produk wisata alternatif untuk ditawarkan. Sebagai informasi, China masih menjadi negara asal wisatawan asing terbesar saat ini menurut Mann. Bagi wisatawan asal China, kawasan Asia merupakan salah satu tujuan utama perjalanan mereka, selain Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Pada perayaan Imlek 2025 kemarin, terdapat peningkatan sebesar 20% wisatawan China yang mengunjungi Jepang menurut Travel Mall. Alasan utamanya adalah nilai mata uang yen yang melemah, sehingga harga-harga di sana relatif lebih murah.
Destinasi Asia Tenggara yang menjadi pilihan utama wisatawan asal China saat Imlek 2025 kemarin adalah Thailand dan Malaysia. Alasannya lagi-lagi karena harga yang bersaing ditambah adanya kelonggaran visa. Sementara, Singapura, Vietnam, dan Indonesia belum menjadi primadona bagi wisatawan China, meskipun terjadi 50% peningkatan pada pemesanan tiket selama libur Imlek kemarin menurut Travel Mall. Untuk kategori perjalanan jarak jauh, wisatawan China tercatat lebih memilih Eropa dan Amerika Utara sebagai tujuan wisata mereka. Selebihnya, wisatawan asal China tersebar pada destinasi-destinasi di Australia, Spanyol, Hungaria, New Zealand, bahkan Rusia. Dengan adanya tarif resiprokal Trump yang baru, potensi kenaikan harga-harga di Amerika Serikat sedikit banyak berpengaruh terhadap tujuan wisatawan asal China. Kemungkinan besar mereka akan mengalihkan perjalanannya ke destinasi jarak jauh lain, seperti Australia, Eropa, atau Rusia. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa menjadikan situasi tersebut sebagai peluang pariwisata? Dalam pariwisata ada istilah dampak limpahan atau spillover effect. Menurut Park, dampak limpahan menggambarkan kondisi pariwisata di suatu negara berpengaruh terhadap pariwisata di negara-negara sekitarnya. Apabila terjadi peningkatan kondisi pariwisata di sebuah negara, kemungkinan besar pariwisata di negara tetangganya juga akan ikut berkembang. Berkaitan dengan adanya potensi pengalihan wisatawan asal China dari Amerika Serikat ke destinasi lain, Indonesia memiliki peluang dengan adanya limpahan wisatawan China ke Australia. Selain Indonesia merupakan tetangga dekat Australia, hubungan Indonesia dan Australia dari sisi pariwisata juga terbilang baik. Menggunakan teori spillover effect, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan limpahan dengan adanya wisatawan asal China ke Australia sebagai negara tetangga. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, Indonesia merupakan negara terdekat dari Australia. Timor Leste memang lebih dekat secara jarak, tetapi secara pariwisata masih jauh tertinggal. Artinya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif di Asia Tenggara untuk mendapatkan bagian wisatawan di Australia. Apalagi dengan adanya pengalihan wisatawan China dari tujuan Amerika Serikat ke Australia, maka peluang Indonesia semakin terbuka lebar. Sekarang, bonus wisatawan asing ke Indonesia tergantung strategi pemerintah menyikapi situasi ini. Pilihannya, kita melakukan bisnis seperti apa adanya, atau membuat program khusus untuk menangkap peluang ini. Program-program khusus yang bisa dilakukan untuk menangkap peluang ini misalnya melalui promosi khusus ke Australia atau ke China, maupun menyiapkan destinasi alternatif. Program ini tidak bisa disamakan dengan yang biasa karena wisatawan targetnya adalah mereka-mereka yang tujuan utamanya adalah ke Amerika Serikat. Wisatawan tersebut membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan biasanya. Apalagi perlakuan untuk wisatawan yang memang sejak awal bertujuan wisata ke Indonesia akan sangat berbeda. Perlu adanya analisis tersendiri terhadap perilaku wisatawan tujuan Amerika tersebut agar kita bisa menyesuaikan produk-produk yang sesuai untuk mereka. Uni Emirat Arab bisa menjadi contoh dalam strateginya menarik wisatawan asal China. Menurut Pong, negara tersebut memberikan bebas visa bagi wisatawan asal China. Sementara, Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah lebih dulu menerapkan keringanan visa atau visa waivers bagi wisatawan China. Semestinya Indonesia tidak perlu pikir panjang untuk meniru kebijakan-kebijakan negara tetangga dalam hal pariwisata. Khusus yang berkaitan dengan isu tarif Trump, Indonesia lebih mampu bersaing untuk menarik wisatawan asal China di Australia dibanding negara-negara tersebut. Namun, keberhasilan ini semua tergantung dari tindakan apa yang akan kita ambil. Minimal ide-ide kebijakan sektor pariwisata tersebut telah diutarakan melalui video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, para insan pariwisata Indonesia tercetus untuk menggarap peluang pariwisata di tengah kisruh global akibat tarif Trump. Pada akhirnya, keberhasilan dalam sektor pariwisata Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tarif Trump dari sisi perdagangan luar negeri. Untuk saat ini, kita hanya bisa menyumbang ide dan saran kebijakan. Semoga bermanfaat. Salam.